Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan semoga aktivitas yang sudah teman-teman lakukan hari ini semuanya bernilai ibadah dan dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat banyak. Alhamdulillah teman-teman pemirsa Dulur Sultan, hari ini tentunya di program Relawan Insight ya, Faiz dapat kembali menyapa teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk semua teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang katanya sayang banget dengan Sultan TV, jangan lupa di subscribe ya di channelnya, YouTube-nya, kemudian juga di follow di semua sosial medianya, Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Dan hari ini tentunya seperti biasa teman-teman, sama seperti minggu lalu, di mana setiap minggunya teman-teman Relawan Insight ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Sudah hadir di studio podcast Sultan TV hari ini adalah Kakak Lailatul Maulidia Rahman, Ketua Relawan TBM Teras Baca Jawara. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Kayaknya hari ini cerah sekali Kak. Iya. Boleh dikasih tahu pakai skincare apa ini Aduh. Kakak? Aduh, panjang loh. Di sini Kakak Lailatul Maulidia Rahman. Aku enaknya manggil Kak siapa nih? Lydia boleh, Kak Lydia. Biar Nggak lebih boleh akrab. panggil sayang berarti. Maaf bercanda. Takutnya ada yang nonton di rumah. Ini kebutuhan kamera saja. Kakak Lydia, apa kabar? Lancar ya? Alhamdulillah, baik. Lancar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, teman-teman Sultan TV di sore hari ini bisa menghadirkan Kak Lydia di tengah kesibukan yang wah. Oh, iya. Bisa hadir di Sultan TV teman-teman, terima kasih banyak. Dan tentunya selama 1 jam ke depan ini Faiz bakal ngobrol-ngobrol ya terkait Teras Baca Jawara. Nah buat teman-teman yang belum tahu nih Kak, mungkin TBM Taman Baca Masyarakat, mungkin banyak teman-teman yang sudah aware dengan kata-kata itu. Kalau Teras Baca Jawara, kenapa namanya ada Teras Baca Jawara? Tentu ada kisah ya kan, ada cerita di balik sebuah nama. Bagaimana Kak Lydia? Kalau Teras Baca Jawara, kita juga kan bagian dari TBM Jawara ya, Taman Bacaan Masyarakat. Kenapa ada terasnya? Karena posisi nih lokasi sekretariat TBM Jawara ini di teras rumah gitu. Nah, jadi kita sebutnya Teras Baca Jawara gitu. Berarti kalau besok-besok misalkan nih Pindah terasnya itu terasnya ada pelebaran jalan ya kan nggak tahu kita besok ada pelebaran jalan Kak, pelebaran jalan sampai 17 meter, nggak di teras lagi, berubah namanya Kak. Masih di teras rumah lah, masih masuk gitu. Masih bisa lah. Berarti dalamnya nanti jadi teras ya. Jadi namanya tetap teras Kak ya. Teras Baca. Kalau Jawara kan memang Banten identik dengan Jawara ya. Ya. Banten tuh hebat banget. Jawara. Apalagi kita masih dalam suasana 20 tahun Banten ini kali dia. Kemarin Bagaimana harapannya nih di usia Banten yang ke-20 dari seorang pegiat literasi gitu kan ya. Iya. Lagi masa-masa remaja ya. Lagi dibilang unyu nggak unyu juga. Lagi ngeselin biasa. Lagi ngeselin, lagi diomongin susah gitu. Iya, harapannya sih semoga ya bisa jadi lebih baik lagi, apalagi kalau misalkan di kerelawanan nih kan, karena memang banyak banget komunitas-komunitas sosial kemasyarakatan gitu, komunitas-komunitas kerelawanan, pemerintah Provinsi Banten khususnya gitu, bisa lebih aware, bisa lebih peduli lagi dengan kegiatan-kegiatan kerelawanan. Yes, gitu. betul ya. Harus lebih diperhatikan lagi Nah, karena semakin iya. banyaknya TBM teman-teman ya, khususnya di Kota Serang ini tentu bisa makin banyak mencerdaskan anak-anak bangsa. Iya. Tapi alhamdulillah ini teman-teman, kemarin Faiz dapat informasi ya 1 atau 2 hari yang lalu bahwa di Kota Serang akan dibangun perpustakaan. Wah, itu lokasinya di Ciracas, kesananya sedikit lupa Gedung sih. Juang. Ya. Bakal ada perpustakaan ya, alhamdulillah. Jadi kalau selama ini perpustakaannya mohon maaf tidak representatif, nanti akan dibangun perpustakaan yang keren banget. Tapi luar biasa itu, memakan budget yang besar. Kak Lailatul Maulidia Rahman atau Kak Lydia, sudah berapa lama menjadi seorang relawan di TBM Teras Baca Jawara? Proses menjadi relawan di TBM Jawara itu, TBM ini kan berdiri dari tahun 2016. 2016. Dari proses awal itu 4 tahun sudah berada di TBM Jawara. 4 tahun berarti sekarang 4 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya Kak ya. Lumayan. Bukan waktu yang sebentar, sampai sekarang masih konsisten Kak ya. Alhamdulillah. Kalau pertanyaan Faiz nggak ada rencana buat riset atau nggak ada rencana buat apa ya, pensiun gimana Kak Lydia, atau semangat terus? Panggilan jiwa sih ya, asik.
Kalau udah nyaman tuh susah emang Kak. Apapun ya. Iya, alhamdulillah sih sampai saat ini ya masih menikmati, masih ikut terus berproses di TBM Jawara khususnya karena memang kenikmatan tersendiri gitu tuh. Jadi masih ya ayo aja lanjut terus gitu. Siap. Belum ada sih kayak kepikiran resign. Jangankan mau melakukan, kepikiran aja belum pernah ya Kak ya. Masih Niat jauh dulu, ya. Iya. Siap. Apa sih Kak yang membuat Kak Lydia begitu bersemangat, kemudian seperti ini excited sekali untuk sama-sama membangun TBM Jawara ini? Apa? Kalau kita logika kan ya, di TBM Jawara mungkin tidak. Kalau kita berbicara finansial, Iya, mungkin iya. nggak ada finansial di sana. Kepuasan apa sih yang Kak Lydia dapatkan di sana? Kayaknya bukan saya sendiri yang merasakan ya kalau misalkan dengan kegiatan-kegiatan kerelawanan tuh ada perasaan kebanggaan tersendiri tuh di dalam diri itu sendiri gitu tuh. Jadi ketika kita membagikan kebahagiaan, apalagi pas kegiatan ketemu anak-anak di minggu seru gitu kan, bisa berbagi kebahagiaan sama mereka gitu tuh. Ada rasa kepuasan tersendiri. Jadi itu yang mungkin jadi motivasi yang memompa kita, ayo terus kegiatan lagi, bisa ketemu Yes, mereka lagi, betul. senang lagi. Jadi semangat terus lah Kak Jadi gitu. nggak melulu soal finansial Kak Iya, ya, iya, membuat diri benar-benar. kita nyaman tuh Kak ya. Alhamdulillah, semoga bisa ada 10 tahun, 20 tahun ya. Walaupun sebuah kebutuhan juga sih. Dan insya Allah nanti TBM Jawara Faiz doain biasanya kalau habis di Sultan TV ini langsung Amin. Amin, amin, amin. Apa langsung apa dulu? langsung Udah amin meningkat. aja. Kalau yang tadi di teras jadi di genteng Kak. Naik dong. Kalau kegiatannya Kak ini Kak Lydia, teman-teman di TBM Jawara apakah memang setiap hari continue Senin sampai Minggu atau memang ada hari-hari tertentu ada kegiatan gimana? Iya. Kalau program kegiatan rutinnya sih kita ini ada namanya Minggu Seru. Jadi setiap hari Minggu sore kita kegiatan gelar buku, baca buku gratis di Keraton Kaibon. Program-program yang lain seperti peringatan Hari Besar Nasional atau peringatan Hari Besar Islam, kita juga mengadakan kayak Muharraman, terus juga Sumpah Pemuda gitu. Ya, kegiatan-kegiatan seperti itu kita Yes. adakan. Berarti kalau Minggu Seru itu selalu ada di Keraton Kaibon. Keraton Kaibon. Karena dekat ya. Kalau keraton di Majalengka kejauhan Kak ya. Iya dong. Atau keraton Solo juga terlalu jauh ya. Wow, iya. Nah, berarti kalau dari base camp tuh ya, dari TBM Jawara ke Keraton Kaibon tuh paling berapa menit itu Kak? Nggak nyampe 10 5 menit. menit, Nggak nggak nyampe nyampe. Deket banget soalnya. Gimana sih Kak ngelihat antusias teman-teman ketika teman-teman mohon maaf kayak ngebuka gitu ya, ngebuka buat teman-teman yuk sama-sama baca. Gimana antusias anak-anak di sekitar Keraton Kaibon Kak Lydia? Anak-anak di sekitar Keraton Kaibon ya, emang kalau diceritakan dari awal gitu panjang banget kan ceritanya ya. Enggak usah banyak-banyak berarti. Panjang banget gitu. Dari prosesnya mereka yang awalnya nggak tahu gitu kan, dikirain kita apa namanya jualan buku gitu tuh kan, lagi ngelapak di keraton dikirain jualan buku Iya. gitu. Sempet ada yang nawar berarti ya. Enggak dong, malah mereka nggak ada yang ngedeket gitu tuh, karena dikira kita lagi buka lapak jualan gitu. Akhirnya dengan berbagai cara gitu kan kita coba ngajak anak-anak di sekitaran situ gitu tuh, dan mereka alhamdulillah mulai mau ikut baca, bahkan nggak tanpa disuruh lagi, tanpa diminta lagi, mereka udah berkumpul sendiri gitu tuh. Jadi kan karena mungkin ketika kita apa namanya pas Minggu Seru tuh kegiatannya kan mereka mungkin bosen gitu kalau di sekolah pembelajarannya yang terlalu formal gitu. Kalau di TBM ini terkesan yang santai gitu, bermain tapi sambil belajar Yes, yes. gitu tuh. Berarti kalau Minggu Seru harus di hari Minggu Kak ya? Hari Minggu Nggak boleh hari Senin. Iya Karena dong. namanya kan Minggu Seru. Minggu Seru. Kalau hari Senin berarti Senin Seru ya. ganti. Apaan sih? Nah, berarti memang awalnya perlu perjuangan banget ya kali dia Iya. ketika teman-teman mohon maaf kayak menggelar lapak buku begitu kan. Teman-teman jarang ada yang mendekat karena dikhawatirkan megang suruh beli bayar. gitu kan. Itu perlu proses juga Kak ya untuk sampai Iya. akhirnya teman-teman aware dan sekarang ketika teman-teman mungkin belum nyampe ke lokasi juga udah pada digiring tuh ya dari Iya. Gimana itu Kak prosesnya? Iya, sempet kita coba mendekat, kita yang Iya, mendekat ke iya, mereka betul. gitu tuh. Kita samperin adik-adik ini gitu kan, kita ajak, ayo baca buku di sana. Dan kegiatan Minggu Seru ini nggak cuman isinya baca buku doang Kak. Jadi setiap minggu kita ada kegiatan yang lain gitu, seperti membuat kreasi dari kain falanel atau membuat apa gitu tuh kreasi-kreasi kita setiap minggunya. Jadi adik-adik kita ini nggak bosen Betul, gitu tuh betul. untuk tiap minggunya datang lagi gitu. Jadi memang nggak datang ke Keraton Kaibon setiap hari Minggu Kak ya. Iya. Jadi nggak melulu soal baca buku Iya. ya. Tapi ada kegiatan-kegiatan Kegiatan lain yang lain. memang diinisiasi oleh teman-teman dari TBM Jawara. Iya, dari teman-teman. Keren. Ada berapa sih Kak sekarang teman-teman relawan di TBM Jawara?
Dari pengurus dan relawan ada 20. Wow. 20 itu apakah memang untuk di lokasi di Keraton Kaibon aja atau menyebar? Enggak, kalau 20 total Total, secara semuanya siap. ya. Cuman kalau misalkan ketika kegiatan ya ada 10 yang bisa hadir atau ada 5 yang bisa hadir gitu. Jadi sebisa teman-teman relawan juga sih datang Yes, gitu. yes. Tapi kalau secara keseluruhan ada 20 Kak ya. Ada Dan 20-an. semoga makin banyak relawan-relawan baru yang muncul Amin. setelah tayangan Relawan Insight di Sultan TV. Nah Kak, biasanya kan adik-adik kita itu kan cepat bosen ya. Maksudnya ketika memang, mohon maaf, misalkan minggu ini kakak beserta teman-teman bawa buku dongeng si Kancil. Nggak mungkin kan minggu depan buku itu misalkan lagi sama 4 tahun kan teman-teman akan jenuh juga, Iya akan dong. bosen juga. Balik lagi ke soal koleksi ya. Iya. Gimana itu Kak bisa upgrade koleksi buku terbaru? Dari mana dapatnya? Kemudian Kak Lydia prosesnya? Kalau koleksi di Jawa sih alhamdulillah ya. Untuk saat ini semakin banyak itu donasi-donasi, kita juga open donasi juga. Kita kalau misalkan ada informasi di sini memberikan donasi buku, kita ajukan ke sana. Jadi alhamdulillah untuk donasi sehingga setiap minggu itu ada aja pembaruan gitu tuh untuk minggu ini dapat donasi dari mana kita bawa buat adik-adik kita Siap, di siap. sana gitu tuh. Siap. Jadi memang kalau untuk buku setiap minggu update Kak ya? Nggak setiap Maksudnya? minggu Nggak juga setiap minggu. maksudnya. Setiap minggu juga, cuman ada lah gitu tuh nanti setiap minggu ini dapat donasi buku kita Yes. bawa gitu. Jadi adik-adik juga nggak bosen gitu Betul, tuh. betul. Kita ganti lagi minggu ini buku-buku yang lain yang kita bawa gitu. Ada berapa sejauh ini Kak di sampai dengan bulan ini, bulan Oktober 2020 kira-kira aja mungkin. Ada berapa koleksi? ya? Ribuan kah? Nggak nyampe sih, cuman kayak ratusan ada. 1000 kurang lah gitu tuh, 500 adalah Iya, mungkin 500-an. Karena memang kita kan ada chapter juga nih. Nah, di setiap chapter itu kita simpen juga buku-buku di situ. Siap-siap. Jadi itu bisa rolling juga ya teman-teman Rolling. yang mohon maaf di Kaibon, kemudian teman-teman TBM yang di tempat lain juga Iya. bisa rolling ya. Bukunya Iya, iya, tukeran. iya. Iya, Kan bener. orangnya juga beda-beda ya. Anak-anaknya juga beda-beda. Siap. Nah, Kak, sebenarnya kalau untuk teman-teman yang tadi misalkan yang awalnya Kakak susah banget buat mendekatkan adik-adik kita bagaimana bisa mendekat dan rajin membaca gitu kan. Awalnya pakai strategi apa sih itu, Kak? Biar teman-teman bisa mendekat. Apakah memang giring gitu? Ayo adik-adik atau gimana tuh? Biarin aja teman-teman ngedeket awalnya. Nggak bisa dipaksa juga ya kan kayak hayo ngedeket, nggak bisa juga gitu tuh. Cuman ya itu tadi kita yang nyamper mereka gitu tuh, kita yang samperin mereka karena mereka yang nyamperin kita nggak mungkin gitu tuh, mereka nggak tahu kita nih dari mana gitu tuh. Jadi kita yang berinisiatif sendiri untuk samper ke mereka lagi kan di Kaibon itu banyak anak-anak Kak, Betul, yang lagi main duduk-duduk bola, doang ya. gitu kan, lagi duduk doang, lagi main doang gitu tuh. Kita coba samperin mereka, kita bawa bukunya, kita ini silahkan dibaca, mau buku yang lebih buku yang lain lagi boleh samper ke sana. Kita ada lagi gelaran buku gitu, kita ajak adik-adik. Nah dari situ alhamdulillah mereka Siap. datang gitu. Ada yang sampai datang ke ini nggak sih Kak, ke base camp gitu kan? Teman-teman kan yang di Kaibon kan cuman hari Minggu tuh, Minggu seru. Kemudian saking teman-teman antusiasnya luar biasa, nggak puas nih baca buku cuman di Kaibon doang hari Minggu, sampai datang ke teras baca Jawara sempat ada. Kalau karena anak-anak adik-adik kita yang di situ tuh emang tinggalnya di wilayah situ, di dekat daerah situ dan deket juga sama sekretariat. Biasa kalau misalnya kita ada kegiatan di sekret juga mereka pada datang gitu tuh, ngampirin ke sekret. Kita ada Minggu pagi ada kegiatan, kita informasikan ke mereka, mereka antusias datang. Siap, karena memang lokasinya juga nggak terlalu Deket, jauh Kak ya, iya, dari Keraton Kaibon ke sekre ya. Iya, Sekre teman-teman teras baca Jawara. Nah, kalau kita lihat kan Kakak kan sekarang masih mahasiswa kan? Iya, masih. Gimana sih Kak? Kok mahasiswa kemudian ngebagi waktunya juga untuk mengurus adik-adik, ngerasa beban nggak sih Kak? Alhamdulillah enggak sih ya, karena memang kan banyak pengurus yang lain nih. Alhamdulillah teman-teman yang lain juga nggak berdiam diri gitu tuh, ikut andil juga, mereka juga ikut berbaur juga, bantu program-program juga. Jadi nggak ngerasa sendiri. Alhamdulillah banyak tim-timnya nih. Siap-siap. Jadi nggak ngerasa hambatan juga Iya. buat pendidikan Kakak ya? Iya, Karena ini alhamdulillah. justru menjadi mudah-mudahan ladang amal. Amin. Amin, menjadi ladang amal yang luar biasa banyak Kak ya. Nah, biasanya kalau masalah di lapangan tuh apa sih Kak yang sering banget Kakak hadapi biasanya? Ketika misalkan mohon maaf ketika menggelar ada masalah-masalah yang sering biasanya muncul apa sih Kak? Kalau ketika gelaran sejauh ini sih ya, mungkin kita penyortiran di buku gitu tuh. Kadang ada bahan bacaan yang
belum layak anak-anak baca gitu Betul. tuh. Itu kan harus diperhatikan juga gitu. Dan jangan sampai ketika kita datang ke gelaran anak-anak nemuin buku yang belum cukup di usia mereka gitu kan. Ya itu salah satunya. Kemudian juga sebenarnya walaupun banyak relawan dan pengurus, SDM masih tetap kurang sih Kak gitu. Jadi itu salah satu hambatannya sih. Yes. Jadi memang balik lagi ke SDM Kak ya. Teman-teman yang mau survive, mau fight gitu ya, mau bertarung. Iya. Kebayang nih kali dia udah 4 tahun ya teman-teman pemirsa Dulur Sultan, bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa. Kalau minat baca menurut Kalidia sejauh ini teman-teman, apakah memang sebenarnya teman-teman nih adik-adik kita ini minat bacanya apakah memang mereka tuh minat bacanya tinggi sebenarnya, cuman karena nggak ada ruang buat mereka ngebaca, atau memang justru mereka sebenarnya nggak ada minat buat ngebaca sih Kak? Ada sih. Kalau menurut saya setiap anak pasti ada aja minat bacanya gitu tuh. Tapi tergantung nih mereka lebih sukanya ke apa dulu yang dibaca gitu tuh. Pasti ada semuanya. Cuman tadi itu mungkin cara lingkungannya atau situasinya gitu tuh. Ketika baca itu bisa dibuat senyaman mungkin gitu tuh. Kalau bukannya membandingkan antara ini gitu ya. Kalau di perpustakaan sekolah mungkin mereka merasa terlalu formal gitu. Jadi bawaannya mumet gitu tuh. Nah, makanya di Minggu Seru ini kita buat gimana caranya biar anak-anak tuh suka membaca dengan cara yang asik gitu tuh sambil main. Jadi gitu. jauh dari kata formal Kak ya. Iya, Main sembari belajar sambil mungkin. belajar, Kalau di sekolah gitu. mungkin ngeliat ibu guru udah takut duluan. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe ya di channel YouTube sultantv.co, kemudian juga di follow teman-teman di Instagramnya, Twitter dan juga Facebook. Kak, kalau untuk gelaran yang Minggu Seru itu apakah memang dari pagi sampai sore atau memang 24 jam atau memang ada waktu-waktu tertentu? Tapi jangan dijawab dulu, kita gitu. rehat sejenak teman-teman. Tetap di sini aja di Relawan Insight di Sultan TV. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai
sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Yes, terima kasih banyak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada ya. Jangan lupa di subscribe di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di follow di sosial medianya teman-teman. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman semua tetap ikuti dan patuhi protokol kesehatan ya. Gunakan masker teman-teman, kemudian juga sering cuci tangan dan juga kemana-mana harus jaga jarak kayak kita Kak ya. Ini jaraknya kita 40 kilo ini Kak sebenarnya. Wow. Cuman di depan kamera kelihatan lebih dekat aja. Kebutuhan kamera. Siap. Kak Lydia tadi belum sempat terjawab, sempat ke pending. Kalau yang untuk minggu seru tadi itu dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak digelar? Kalau pelaksanaannya kita jam 4. Jam 4 subuh. Jam 4 sore. Oh, Belum selesai nih. Ya bener ya. Emosi lah ya kakaknya. Oke, jam 4 sore ya. Abis sholat asar kita mulai gelaran buku sampai setengah 6 gitu. Siap, kenapa nggak jam 12 siang gitu sampai jam Masih 1? panas dong Kak. Kan bisa berteduh di pohon beringin yang di samping. Kayaknya kakak-kakak relawannya juga masih pada istirahat deh. Dari jam 4 sampai setengah 6 ya Kak Iya, ya? sampai setengah 6. Waktunya kok singkat sekali sih Kak? Singkat. Apakah memang itu rata gitu di teman-teman TBM yang lain ketika menggelar apa sebutannya gelaran buku Iya, gitu, gelaran atau buku. memang beda sendiri teman-teman di Kalau Banten? di Jawara sih ya sekitaran jam segitu. Cuman kalau di teman-teman yang lain ya mungkin mereka punya jam operasionalnya sendiri. Kenapa singkat? Biar cepet ada rasa kangennya kali ya. 1,5 jam kayak itu juga baru baca halaman kedua udah habis, udah ada mamangnya tutup. Sempet gitu nggak sih Kak? Apakah kalau memang teman-teman nih baca buku tuh yang hari Minggu dari jam 4 sampai jam setengah 6 itu harus di situ Kak? Apa boleh terserah teman-teman bacanya di pinggiran kali itu kan ada kan ya, atau Iya, di mana terserah atau gimana Kak? Asal masih di daerah Kaibon sih ya silahkan gitu. Cuman ya jangan jauh-jauh juga, Biar jangan sampai bisa- dibawa pulang gitu kan. Biar bisa dipantau kayak. Iya, masih bisa kelihatan. Karena setelah baca buku nantinya kita mulai kegiatan tadi, kreasi itu tadi gitu tuh. Siap. Jadi memang karena kan kalau yang bacanya banyak misalkan nyampe 50, kemudian yang jaganya cuma satu, repot juga. Repot dong. Repot. Kalau bukunya dibawa pulang kan nggak tahu juga ya. Iya, nggak kelihatan. Tapi sempet nggak sih Kak ada kejadian kayak
tadi nih bawa 500 buku, tiba-tiba pas dihitung nih habis gelaran buku Minggu Seru, tiba-tiba bukunya jadi 600 begitu. Oh, kok malah bertambah gitu? Enggak sih sampai saat ini. Kalaupun ada yang minjem, mereka bilang dulu, Kak pinjem buku ini ya. Jadi nanti minggu selanjutnya dikembalikan gitu. Yes, jadi memang belum ada kejadian-kejadian yang Alhamdulillah lah. bukan berkurang ya, kayak bertambah gitu. Iya iya. Baik banget teman-teman yang baca ya, tadinya bawa buku Iya. 1 jadi tambahin jadi 2. Kak, menjadi seorang relawan kan berat. Maksudnya nggak semua orang mampu gitu Kak ya. Karena kan kita tahu relawan tuh ya selain dia harus bekerja, lebih ke arah kerja sosial sih sebenarnya. Kalau Iya. Faiz lihat teman-teman relawan, baik teman-teman yang fokus di literasi, kemudian juga teman-teman yang fokus di hal lain yang memang berbau kerelawanan, kan biasanya kan berat Kak ya, dan nggak semua orang bisa survive menjadi Iya. seorang relawan. Oke, fan aja nih Kak Lydia, nggak masalah jadi relawan, tapi dari keluarga dekat, dari kakak, dari adik, dari orang tua gitu, sempet nggak sih ada perlawanan? Udah Lydia nggak usah jadi relawan, ngapain sih ribet-ribet, mending kuliah aja yang bener dah. Iya, kalau di keluarga saya sendiri gitu tuh. Sampai saat sini sih ya asalkan memang kegiatan yang baik gitu tuh, positif ya silahkan dijalankan gitu tuh. Adapun seperti kuliah gitu kan atau kerjaan yang lain ya itu tanggung jawab yang memang harus diselesaikan gitu tuh. Berarti kalau ngomongin soal dari keluarga mah ya fan-fan aja. Fan-fan aja. Nggak jadi masalah. Nggak jadi Kayak berarti masalah. awalnya juga nggak sempat ditentang. Lydia nggak usah jadi Wah, bahaya nih. fan-fan aja kayak. Fan-fan aja, Alhamdulillah alhamdulillah. sekarang kuliah lancar, kemudian juga aktivitas kerelawanan juga lancar. Nah, biasanya kan teman-teman relawan tuh kayak semacam ada collabs kayak, ada collabs atau kerja bareng dengan Iya. teman-teman yang lain. Kalau teman-teman dari TBM Jawara sering collab dengan siapa teman-teman di Serang, Kak? Iya, alhamdulillah kalau untuk kolaborasi kita memang lagi gencar nih ngajak beberapa komunitas untuk bekerja sama gitu kan. Kemarin baru saja tuh di kegiatan Muharram itu kita kolaborasi dengan Berbagi Nasi Serang, terus juga ada Pemuda Kota Serang Beraksi gitu. Jadi beberapa komunitas yang memang ya satu visi lah gitu tuh, masih satu visi. Ayo kita bareng-bareng gitu tuh. Jadi memang kalau untuk collabs dengan teman-teman komunitas lain, teman-teman juga nggak menutup ya, maksudnya. Enggak menutup. Yuk, selagi kita mau jalan bareng-bareng, tujuannya bagus, visinya bagus, yuk kita jalan bareng-bareng. Iya benar. Punya kayak kegiatan bulanan atau tahunan gitu nggak sih Kak, teman-teman Jawara? Iya. Kalau Award gitu atau apa? gimana? Award penghargaan. Oh. Inilah dia yang sering membaca buku paling rajin dalam 1 tahun, karena setiap minggu selalu ada gitu. Mungkin bisa jadi ini nanti, bisa jadi program nanti ke depannya. Boleh, Makasih boleh. loh. Namanya siapa nanti kita kasih penghargaan gitu. Referensi program jadi. Waktu itu dia umurnya 6 tahun, sekarang ketika namanya penghargaan udah 12 tahun. Iya ya. Iya. Kalau untuk program tahunan sih tadi itu peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional gitu tuh. Itu paling kegiatan tiap tahunnya yang diadakan di Jawara. Siap. Nah, kalau teman-teman literasi kan memang tergantung dengan koleksi buku Kak ya. Maksudnya ketika koleksi bukunya banyak, juga teman-teman biasanya yang pembacanya juga nggak bosan dan lain sebagainya. Teman-teman berarti gencar tuh ya ngajak teman-teman untuk berdonasi. Pernah nggak sih Kak kayak semacam nyenggol teman-teman di pemerintahan atau teman-teman di perpustakaan daerah, baik provinsi, kota, kabupaten untuk apa ya istilahnya? Infak ya atau sodako? Donasi buku gitu ya. Donasi. Pernah nggak Iya. sih Kak beberapa kali nyoba atau belum pernah nyoba sampai dengan sekarang? Kalau untuk ke pemerintahan sih, kalau secara pemerintahannya itu ya, kayaknya belum. Tapi kita ke personalnya gitu yang kita ajak gitu tuh. Beberapa kali paling kita kirim lewat email gitu tuh. Kalau misalkan ada info penerimaan pemberian donasi buku gitu kita ajukan gitu tuh. Ya sebisa mungkin kalau ada informasi kita masukin ininya suratnya. Siap. Berarti kalau untuk kayak semacam pemerintahan masuk proposal secara resmi itu belum Kak ya? Belum. Tapi kalau untuk personal tuh udah. Personal, iya paling personal kayak maksudnya ada sosoknya nih gitu di pemerintahan. Beliau punya koleksi buku gitu ingin disumbangkan, nah kita terima Yes, gitu. yes. Sejauh ini pernah paling jauh Kak donatur dari mana Kak? Penyumbang pernah gitu mengalami kejadian? Pernah. Misalkan dari Maluku gitu kan? Pernah dari Bandung. Wow. Dari Bandung waktu itu kita ngirim email, mereka lagi buka gitu kan, silahkan mau mengirimkan alamat taman bacaan masyarakatnya, silahkan dikirimkan suratnya. Kita kirimkan, alhamdulillah mereka memberikan donasi itu
ada 2 dus buku diberikan Yes. secara cuma-cuma gitu. Wow, luar Alhamdulillah biasa. itu ya. Terima kasih. Bisa disebut aja nggak apa-apa namanya Kak, yang di Bandung. Terima kasih banyak ya teman-teman, luar biasa. Itu yang paling jauh Kak ya. Iya, 2 dus dan Jauh itu itu. koleksinya untuk buku anak-anak semua Kak ya. anak-anak ada, kemudian novel-novel buat remaja juga ada. Novel-novel ada. Nah, biasanya kalau teman-teman lagi gelar begitu yang minggu sore di Kaibon tuh lebih banyak dominan usia berapa sih Kak anaknya? Iya, kalau yang di Kaibon itu SD. Hmm. Kisaran SD, TK juga ada gitu tuh. Yang SMP juga ada. Kuliah gitu Kak ya. Kuliah kakak relawannya dong. Oh iya, atau yang kerja juga ya. Iya. Ada gitu Iya, Kak ya. paling itu pengunjung. Kan pengunjung di Kaibon nih banyak nih. Kadang mereka juga antusias gitu nyamperin. Ada yang lagi apa namanya? Liburan doang di Kaibon gitu kan. Nah, mereka nyamperin lihat ada gelaran buku, tertarik Baca-baca. nyamper. Iya, baca-baca. Baca-baca dongeng kayaknya mereka kayak si kancil. Kita fasilitasin juga dong. Siap. Kak Lydia, tentu setiap aksi kemudian juga setiap kegiatan harapannya adalah setiap tahun makin bagus lagi, baik pengunjungnya, koleksinya makin banyak lagi dan lain sebagainya. Harapan pribadi deh dari seorang Lydia terhadap Taman Bacaan Jawara ini seperti apa sih Kak ke depannya? Harapan pribadi nih ya, bukan secara kalau pribadinya sih pengennya Teras Baca Jawara ini tadi dari SDM-nya bisa lebih kakak-kakak relawan dan pengurusnya ini bisa lebih baik lagi gitu kan. Walaupun nggak terlalu konsen ke Teras Baca Jawara karena punya kegiatan tersendiri gitu tuh, tapi bisa prioritaskan ini gitu tuh. Terus juga dari sarana dan prasarana di Teras Baca Jawara lebih memadai lagi. Koleksi bukunya juga lebih Lengkap, ya lebih kan? lengkap gitu, sesuai usia lah ada gitu tuh. Ya itu sih Jadi memang harapannya. itu sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen banget nih Kak donasi ke Taman Bacaan Teras Baca Jawara, caranya gimana sih Kak? Boleh langsung DM aja ke Instagram kita, bisa di DM di situ. Nanti diberikan kontak personnya gitu buat Siap, komunikasi siap. langsung. Instagramnya di mana kali dia? Di terasbaca.jawara. @teras. Ya, @terasbaca Titik. @terasbaca Titik. _Jawara. Oh, Maaf. siap. Jadi silakan untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan ya yang sore hari ini menyaksikan Sultan TV teman-temannya. Faiz mengajak untuk teman-teman semua yang mungkin di rumahnya memiliki banyak koleksi yang mungkin selama ini jarang teman-teman baca ya karena memang sibuk dan lain sebagainya. Dulu mungkin sempat koleksi berbagai jenis buku, baik itu buku yang untuk adik-adik kita maupun yang dewasa, teman-teman bisa langsung donasikan, langsung aja teman-teman DM ya di Instagramnya @terasbaca_jawara. Nah nanti teman-teman DM silakan teman-teman donasikan Iya, buku-bukunya karena itu pahalanya kan terus mengalir. Iya kan ya? dong. Karena kan Selagi dibaca bukunya masih ada, iya. jangan dimakan. Jadi silakan teman-teman. Alhamdulillah ini siap menerima donasi untuk teman-teman semua yang akan mendonasikan. Misalkan nih Kak, teman-teman sibuk banget nggak bisa nganter, teman-teman bisa nggak sih ngejemput? Oh iya, kita siap ngambil donasi tersebut gitu tuh. Siap. Tinggal Jadi tinggal dikasih tahu aja gitu tuh kan. Kalau memang belum bisa diantarkan langsung, berkunjung langsung ke Teras Baca Jawara, kita siap kok nganter. siap. Jadi ngejemput. jemput ya. Iya, Jadi buat teman-teman yang sibuknya luar biasa nih Kak, Iya. bahkan 24 jam kerja terus tuh Kak, nggak pernah tidur Kak. Kerja Iya, apa? kerja 24 jam, cuman istirahat buat minum doang 5 detik kemudian kerja lagi, saking sibuknya jadi nggak sempat kirim ke paket Iya, segala iya, macem ya. bisa. Bisa langsung kontak diantar, Iya, dijemput. iya. Untuk wilayah mana aja Kak dijemput? Di Kota Kota Serang. Serang, Kota Serang lah ya. masih bisa. Karena kalau yang ngirim dari Cianjur repot juga Iya kayak dong. jemput. Iya. Kalau yang di Cianjur mending paket aja Paket ya. aja. Kalau yang Kota Serang bisa lah nanti Bisa dijemput sama teman-teman. Kirim aja alamat rumahnya kayak. Iya. Karena kalau nggak ada alamat rumah repot. Bingung dong kemana. Iya, jemput kemana kan ya? Kayak ini kan kita udah hampir 7 bulan lebih ya, Iya. hampir 1 tahun ini teman-teman. Situasi yang nggak enak ya, mungkin buat teman-teman di rumah juga nggak enak. Bahkan nggak cuma buat teman-teman di Indonesia, tapi seluruh dunia. Pandemi COVID nih ya, jengkelin juga nih kadang nih Kak. Kesel juga nih kadang nih. Nggak menapik juga ya. Iya, ngejengkelin ya kadang ya. Ada yang berubah nggak sih Kak dari teman-teman teman-teman TBM Teras Baca Jawara, misalkan kalau yang tadinya hari Minggu buka dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian ada perubahan nggak intinya selama pandemi ini Kak? Iya. Di awal-awal pandemi kita kita liburkan gelaran di Minggu Seru. Di awal-awal pandemi karena memang
peraturan dari pemerintah juga ya. Akhirnya nggak boleh berkumpul-kumpul, kita liburkan itu Minggu Seru. Dan layanan juga nggak setiap hari sekret kita buka lagi. Tapi alhamdulillah kesini Minggu Seru kita laksanakan lagi, dan program-program juga kita alihkan ke lewat media sosial, karena semuanya juga kan ya, semua komunitas, organisasi, semua kegiatannya dialihkan ke media. Dan termasuk di Teras Baca Jawara kita juga mengadakan diskusi secara online gitu. Kemudian kayak kegiatan-kegiatan yang ingin terlaksana sekarang, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, biasanya kita mengadakan seminar gitu tuh. Cuman karena corona ini mungkin nggak ada gitu tuh seminar itu. Siap. Jadi memang menyesuaikan juga Kak ya. Iya. Kalau sekarang yang Minggu Seru sudah kembali aktif ya. Kembali aktif tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Siap. Jadi nggak boleh gitu. kumpul-kumpul tuh ya adik-adiknya. Pakai Minimal masker. jaga jaraknya. Yang satu di Kaibon, yang satu di Sorosowan, yang satu di Despelwik kayak. Nggak kelihatan dong bukunya kemana. Terima kasih banyak tentunya untuk teman-teman yang masih setia dan panteng ya di Sultan TV untuk edisi hari ini. Teman-teman, lagi-lagi Faiz mengajak untuk para donatur untuk yuk sama-sama kita donasi teman-teman ke Taman Bacaan Teras Baca Jawara. Agak-agak lupa ya. Soalnya yang Faiz inget cuma nama dia doang sih Kak. Aduh. Kayaknya ini juga nanti bakal inget sih karena sering ketemu ya. Iya. Jangan kemana-mana teman-teman, kita rehat sejenak di sini aja.
Yes, terima kasih banyak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan, tentunya masih di program kesayangan kita di Relawan Insight untuk edisi hari ini. Kak Lydia, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV dan menginspirasi Faiz dan juga teman-teman di sore hari ini. Dalam waktu dekat ada kegiatan apa lagi sih Kak dari teman-teman Teras Baca Jawa Barat? Iya, dalam waktu dekat ini insya Allah kita ada kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober dan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, siap. Itu kegiatannya ngapain Kak biasanya? Pembahasan di konsep kita akan mengadakan bersih-bersih bersama komunitas yang lain juga nantinya. Dan untuk Hari Pahlawan ini kita berencana ada ziarah ke makam para pahlawan bersama adik-adik dari Teras Baca Jawa Barat. Apakah memang kegiatan ini rutin dari awal berdiri teman-teman Teras Baca Jawa Barat 4 tahun yang lalu atau memang baru tahun ini saja diadakan? Kegiatan Sumpah Pemuda ini memang setiap tahunnya kita adakan, cuman bentuk kegiatannya berbeda untuk tahun ini. Gitu. Karena pandemi tadi seharusnya seminar gitu kan setiap tahunnya, kita alihkan ke bersih-bersih bersama tadi. Siap, karena dengan bersih-bersih lingkungan maka kita tidak hanya terhindar dari corona, iya benar. DBD teman-teman, tipes, campak, dan yang lain. TBC kan, jadi harus bersih ya Kak ya. Iya. Bersih-bersihnya rencananya nggak jauh-jauh ke Cirebon kan Kak ya? Enggak dong, jauh amat. Takutnya ke Cirebon atau ke Palangkaraya, nggak jauh-jauh ya. Iya. Di sekitaran situ aja Kak ya? Sekitaran situ aja. Akan melibatkan adik-adik juga Kakak atau gimana? Ini masih dalam proses pembahasan sih Kak sebenarnya ya. Rencananya sih kita nggak melibatkan adik-adik dulu untuk bersih-bersih ini, tapi kita coba kolaborasi dengan komunitas yang lain. Siap. Ini kan masih dalam situasi momen yang spesial nih Kak Lydia. Hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-20. Tadi di segmen awal juga sudah sempat Faiz singgung. Apa harapan dari seorang pegiat literasi untuk Provinsi Banten ke depan? Ucapannya Kak untuk Provinsi Banten, kalau tadi kan harapannya. Ucapan untuk Provinsi Banten, daerah yang kita cintai, cinta nggak sama Banten nggak? Alhamdulillah ya. Ragu-ragu loh. Alhamdulillah iya kok cinta. KTP Banten kan. KTP Banten, tapi kalau sama kayak semacam Silet, Golok gitu masih, kalau di kini masih berdarah. Enggak berdarah dong. Berarti belum orang Banten. Kalau orang Banten harus kebal kali dia, harus golok, pisau, beling, makan juga kan nggak beras orang Banten ya. Paku. Berarti bukan orang Banten nih. Belum, masih itu. Kalau yang gorok-gorok kayak gitu belum. Gimana Kak ucapannya untuk Provinsi Banten kali dia? Iya, ucapan ulang tahun untuk Provinsi Banten. Ya, selamat HUT Banten yang ke-20 tahun. Semoga maju provinsinya, sejahtera masyarakatnya. Amin, amin. Ini agak sedikit bergeser nih pertanyaan Faiz untuk Kak Lydia. Dari seorang pegiat literasi dan juga salah satu komunitas melihat 20 tahun Banten, apa sih Kak yang harus dibenahi paling mendasar gitu Kak? Apakah memang perlu terus dibenahi dari sektor mana saja Kak menurut kacamata seorang pegiat literasi? Iya, kalau untuk saat ini ya karena memang saya pribadi kita gitu tuh bergelutnya di literasi gitu kan, yang paling kita prioritaskan ya pasti pendidikan gitu tuh, karena kan baik ke ekonomi, kemudian ke aspek-aspek yang lain, semuanya diawali dari pendidikan gitu. Sebisa mungkin pendidikan ini bisa diperbaiki lebih baik lagi gitu. Karena dengan pendidikan bisa mengubah kayak orang yang tadinya mohon maaf tidak bisa apa-apa, dengan pendidikan jadi bisa melakukan sesuatu ya. Iya benar, sepakat. Jadi negara yang hebat tuh teman-teman yang memang masyarakatnya semuanya terdidik. Karena dengan pendidikan yang bagus maka negaranya akan sejahtera. Merdeka. Akbar. Udah kayak aktivis loh enggak? udah cocok ya tuh, mantan dulu. Siap. Kali dia terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV di program Relawan Insight. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi untuk teman-teman semua yang saat ini mungkin bergerak di sektor mana saja kayak, baik itu relawan di literasi, kemudian relawan di dunia kesehatan, relawan pendidikan, relawan sosial, relawan budaya. Teman-teman terus berjuang, insya Allah teman-teman setiap letihnya, setiap lelahnya itu mendapatkan banyak pahala. Amin. Walaupun tidak saat ini, teman-teman bisa merasakan insya Allah ke depan nanti. Selagi kita punya niat baik Kak ya, benar. Allah pasti kasih jalan. Terima kasih banyak. Terakhir mungkin apa yang ingin Kakak sampaikan untuk masyarakat Serang, masyarakat Banten Kak, yang saat ini melihat, kalau kita kan melihat dunia pendidikan sekarang kayaknya nggak begitu bagus banget Kak di Provinsi Banten. Banyak sekolah-sekolah yang
tidak terawat, terlebih di daerah-daerah terpencil kayak di kabupaten dan lain sebagainya. Kakak seperti apa, Kak? Iya, pendidikan ya, apalagi situasi sekarang lagi corona gitu tuh, semua sekolah diliburkan, dialihkan ke media gitu kan, lewat internet. Itu benar-benar berasa banget, apalagi ke adik-adik kita gitu tuh. Nih adik-adik anak didik TBM Jawara ini merasakan hal itu gitu tuh. Jadi semoga semuanya lekas membaik, corona juga cepat selesai gitu tuh. Pendidikan di Banten juga jadi lebih baik lagi gitu tuh. Nggak cuma pendidikan, emang pendidikan yang harus diperbaiki, dan nanti aspek-aspek yang lain juga ikut terbaiki semuanya. Sejauh ini kan kalau tadi sempat Faiz singgung, apakah memang teman-teman sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah kayak pemerintah Kota Serang atau pemerintah Provinsi Banten, dan nyatanya sampai sekarang belum kayak belum mendapatkan, baik itu berupa bantuan buku dan lain sebagainya. Seperti apa, Kak, keinginannya ke depan? Oh iya, kalau dengan pemerintah ya, kalau bisa mungkin pemerintah dengan komunitas-komunitas kerelawanan seperti TBM gitu kan, dan komunitas sosial lainnya bisa lebih melihat gitu tuh, aware dengan komunitas ini, peduli gitu tuh, dan ayo sama-sama bantu. Toh komunitas ini juga sama-sama mensejahterakan masyarakat dari daerah itu sendiri gitu tuh. Jadi dari pemerintah bisa nih kolaborasi dengan komunitas-komunitas itu sendiri. Siap, gitu. terima kasih banyak Kak Lydia sudah hadir di Sultan TV hari ini. Terakhir mungkin salam untuk teman-teman pegiat, tidak hanya pegiat literasi ya, tapi relawan-relawan yang ada di Banten, yang ada di Indonesia. Silakan Kak Lydia. Iya, salam untuk teman-teman semua, tetap semangat, kita berada di jalan yang benar gitu tuh. Jangan takut kita telat sukses gitu tuh, karena sukses menurut orang-orang mungkin beda-beda gitu, tapi orang yang bermanfaat bagi orang lain itu adalah sebaik-baik manusia gitu. Siap. Luar biasa, jangan pernah takut telat sukses kayak, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Luar gitu. biasa. Terima kasih banyak Kakak, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Faiz dan juga Kak Lydia ya di program Relawan Insight. Terima kasih banyak. Faiz mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Jangan lupa teman-teman subscribe YouTube-nya Sultan TV, kemudian follow ya Twitter, Facebook dan juga Instagram-nya. Faiz pamit, kru juga pamit, Kak Lydia pamit. Pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya.
Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur, seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.